Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala fi wa ma qatallaha haqqa qadri. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan keimanan kita, kesyukuran kita, dan ketaatan Allah Ta'ala, dan yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang banyak, utamanya kenikmatan ibadah, perkara, perbuatan, amalan yang disolahkan banyak berbagai kepada kita. Tidak setiap orang mampu dan mau sholat subuh berjamaah. Hanya orang-orang yang dipilih Allah, yang diberikan Allah, yang dapat sholat subuh berjamaah. Dan semoga kita termasuk hamba yang dipilih untuk bisa sholat subuh berjamaah dengan istiqomah sampai akhir hayat. Bapak Ibu yang diantara Allah kita terhormati dan kualitas kita sehari, apalagi pada akhir-akhir zaman, banyak orang yang semakin terpesona dengan kenikmatan dunia. Nanti semakin mendekati kiamat, dunia itu akan semakin indah. Ya, ada berbagai macam nikmat-nikmat yang dimunculkan Allah. Kalau sekarang orang tua kalau beli emas paling-paling ukurannya gram. Jadi ketika orang sudah bukakan berbagai macam perbedaan dunia, orang itu beli emas bukan gram tapi on. Jadi orang itu punya gram emas itu bukan cuma 5 gram, 6 gram, pakai on, bahkan pakai kilo atau bahkan pakai ton. Ya, sehingga orang semakin terhad dengan kedudukan ataupun keadaan dunia. Maka kita semuanya mari berlatih untuk selalu ingat pada tugas kita, yaitu ibadah kepada Allah. Nah, supaya kita bisa ibadah dengan baik, maka kita harus berusaha untuk selalu mentaklimkan, mengagungkan, menghormati kepada Allah, selalu taslim kepada Allah, selalu kepada Allah, selalu ridha kepada apa yang dilakukan oleh Allah. Maka saya sampaikan lagi beberapa kajian kita untuk memahami Asmaul Husna, supaya kita semakin memahami Allah, ya, kita bisa mengenal Allah, makhluk Allah, sehingga kita akan bisa menjadi hamba yang semakin tawadhu di hadapan Allah. Sifat atau asma yang ke-9 adalah Al-Jabbar, yang artinya zat yang memiliki secara mutlak kebaikan atau maha memaksa kepada hambanya. Al-Jabbar maknanya zat yang maha memaksa. Allah SWT adalah memaksakan kehendaknya kepada siapa dan apa saja.
ya. Sehingga tidak ada satu apapun karena Allah Ta'ala akan memberikan yaitu kekuasaan pada mereka. Karena Allah Ta'ala juga selama tidak akan bisa diintervensi oleh makhluk-makhluknya. Contoh kalau seandainya kita sakit, apa mau kita? Ya kita akan minta sehat. Jadi Allah Ta'ala belum menentukan sehat, ya kita tidak akan sehat. Kalau belum ditolong oleh Allah Ta'ala, ya tanpa ditentukan, insyaallah akan sehat. Mau kita itu kira-kira kayak apa miskin? Kira-kira kayak apa miskin? Ya, ada yang cuma dimiskinkan. Kita nggak bisa protes, ya kita nggak usah memprotes Allah Ta'ala. Kita harus berusaha untuk tahu diri bahwa adalah zat atau manusia yang lemah, sedangkan Allah adalah zat yang maha memaksa pada kita. Kemudian Allah memaksa pada kita itu juga dijelaskan dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 1 atau 18 wa iyyasaw bidzurri. Jika Allah telah menentukan untuk yang kepada Allah dengan kemadaratan, apakah itu sakit, ya, atau nek wong tani ora panen, wong tetur ora panen, fala kasiwalahu, maka tidak akan ada orang yang dapat menghalanginya, ya. Dan juga yang sangat baik dan seandainya atau menghendaki suatu kebaikan pada kita, ya, diberikannya suatu kedudukan yang tinggi, yaitu ada banyak contoh baik itu orang-orang yang awalnya punya kedudukan yang rendah di hadapan manusia, ya, anaknya orang dulu, ya, orang miskin jadi pemimpin juga ada, ya, itu bisa contoh kebaikan. Atau yang lainnya dulu ketika masih muda, ya, pada pasien itu tidak punya pekerjaan, kemudian diberi suatu karunia juga bisa. Maka nggak ada yang dapat untuk menghalangi kehendaknya Allah. Dalam bahwa Allah bersedia dalam zat yang atas segala maha kuasa. Jadi ketika kita mampu memperkolon Allah itu, kemudian kita akan berserah kepada Allah Ta'ala dan berharap ditolong Allah Ta'ala. Contoh lagi, kalau seandainya kita seperti sekarang ini, pengenkah yang belum haji itu untuk bisa kaji ke Baitullah? Kira-kira pengen buat Bapak Ibu? Sing dereng kaji kita kan pengen kaji buatan. Tadi kalau kita melihat, jangankan yang tidak punya uang, gitu, yang punya uang saja itu masih ngantri lama. Tapi kita harus memahami zat yang maha qadir ada di Afrika. Itu seorang pendeta, ya, punya jamaah yang sangat banyak, dipanggil Raja Arab untuk haji. Pada seorang pendeta. Kenapa? Karena dia masuk Islam terus diikuti oleh jamaahnya yang jumlahnya 100.000. Seorang pendeta memasukkan Islam itu 100.000 jamaahnya, terus dipanggil untuk bisa haji di Saudi Arabia. Kan suatu hal yang mustahil, tapi itu terjadi, ya. Kalau ini yang lainnya, Bapak Ibu kami, jangan pesimis, tetap kita punya niat untuk bisa haji ke Baitullah, ya. Atau contoh yang lainnya, mungkin, ya, orang yang sudah sakitnya menaun, ya, sudah 15 tahun, mustahil untuk sembuh. Tapi kalau Allah mengenai sembuh, ya sembuh. Jadi kita berusaha tetap punya namanya harapan, ya, punya namanya kesembuhan, ya. Terus kita contohkan qaharnya Allah kepada kita, kehendak manusia itu sehat. Dan Allah Ta'ala sakit, artinya orang itu diberikan sakit. Kenyataannya apa yang terjadi? Ya sakit, ya. Kehendak manusia itu pengen kaya, dan itu juga kaya, maka terjadi apa? Ya kaya, ya. Kehendak orang itu ataupun itu akan mati, sudah, maaf saja tertabrak mobil, ya, badan sudah remuk, ya. Candaannya apa? Mati. Kalau Allah katakan hidup, ya hidup, ya. Ada sebuah pesawat terbang,
kemudian banyak yang meninggal dunia. Yang dewasa itu banyak yang tapi ada seorang bayi yang masih hidup, ya bisa saja. Ya, sing sepuh mati, sing bayi malah orang mati. Itu kan karena alasan seperti itu. Makanya kita tidak boleh untuk pesimis. Allah dan yang maha kuasa dan yang ada segala-galanya. Lah kalau kita punya Tuhan Allah, maka semua kita gantungkan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bisa menunjuk siapapun untuk menjadi perantara memberikan pertolongan kepada kita. Bahkan kadang-kadang dari orang yang tidak kita kenal, ya, datang memberikan bantuan juga ada. Itulah Allah dan yang maha ajaban, ya. Terus kemudian kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengenal Allah, insyaallah akan semakin optimis. Terus kalau kita namanya berkehendak, yaitu harus pakai proses. Kenapa? Kita manusia. Pak, apa nih? Saya diberikan HP, ya, harganya 10 juta, ya besok. Kalimat besok kan pakai proses. Terus dari rumah masih ke toko, masih milih, masih bayar. Nah, sedang kalau berarti tidak usah pakai nama, GPL nggak pakai nama, ya. Tapi cukup dengan katakan apa? Kun fayakun, ya. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-1 berfirman, badi'us samawati wal ardh. Allah itu zat yang menciptakan, membuat langit-langit yang 7 petala, 7 tingkat dan bumi dengan berbagai macam keadaan, makhluknya, jumlahnya pun Allah mampu membuat seperti itu. Lah karena kuasanya tadi, wa idza amron, maka ketika Allah menguasai perkara, panama yang berhukum ayakun, maka Allah cukup untuk mengatakan kun, ya. Jadi itu maka akan jadi, ya. Seandainya kisahnya Nabi Ayub alaihissalam yang sakitnya itu sudah menjadi sakit yang menahun 18 tahun. Sakitnya berupa kudis borok, ya, kurengen, ya, seluruh tubuh kecuali lidah dan matanya. Menurut manusia itu nggak ada obatnya, ya, tapi Allah katakan, wahai Ayub, hentakkanlah kakimu di bumi, di tanah, terus dihentakkan, druk, ya. Kemudian muncul apa? Muncul air. Mandilah kamu dengan air tadi, maka kemudian mandi. Begitu mandi kemudian apa? Ya, lukanya kemudian jadi sembuh. Kamu pindah lagi, wahai Ayub, pindah, ya, hentakkan lagi, druk, kemudian kamu minum selesai, ya. Itu Allah sama Bapak Ibu sekalian lagi. Kita harus mengenal bahwa zat yang maha kuasa. Penyakit apapun itu kalau sudah dikehendaki sembuh, dia akan sembuh. Demikian juga nanti yang lainnya, ya, mau saja ini sekadar contoh saja nih. Bapaknya miskin, anaknya miskin, cucunya kita ya jangan miskin mungkin. Kalau ngomongin lagi kaya, ya tetap akan jadi kaya. Atau sebaliknya, bapaknya dulu jadi konglomerat, ya. Anaknya jadi penglakunya tadi konlaran, itu bisa saja. Ya, dari yang kaya jadi itu bisa saja. Ya, Allah. Kita jangan pesimis menghadapi apa yang ada di dunia. Kalau kita punya yang namanya Allah, ya, masih ingat kami ketika pada zaman kecil, kalau kita itu cekcok sama teman kita, tak kandangnya bapakku, tak ada Pak Polisi, tak kandangnya Pak Presiden, terakhir no, kandangnya Gusti Allah, lah, rampung, ya. Nah kali terus cinta cengwani, ya, itu seperti itu. Kita tanamkan, jadi maksudnya itu menghadapi masalah dan apapun, entah itu ekonomi, keluarga, ya, atau kesehatan atau yang lainnya, andalkanlah Allah. Kita berdoa, kemudian kita akan ditolong oleh Allah. Ya, kemudian tidak ada yang sebanding dengan Allah. Dalam surat Al-Ikhlas ada ayat terakhir,
walam yakul lahu kufuwan ahad. Baginya tidak ada perkara makhluk yang sekufu, yang sebanding, yang sama dengan Allah, apalagi melebihi. Ya, sekaya-kaya orang tidak ada yang melebihi kekayaan Allah Ta'ala. Sepintar-pintarnya ya juga tidak ada yang melebihi kekayaan Allah Ta'ala. Itu zat yang sangat-sangat agung, sangat-sangat mulia, tidak ada yang sekufu. Ya, kalau kita sering mengandalkan manusia, maka kita sebaiknya mengandalkan kepada Allah. Contoh lagi, ya, ada orang yang kaya raya, hartanya banyak, simpennya di bank tuh 15 triliun. Baru sedang ngetren Muhammadiyah ngambil uang di BSI sebesar 15 triliun. Atau 15.000 gitu. Nah, kemudian BSI untuk kompis kemudian ditarik 15 triliun tadi, ya. Nah, kemudian mungkin dia punya suatu gagasan, karena uangnya banyak, dia bisa beli apa saja yang dia inginkan. Tetapi kalau menghendaki menghari, ya tidak akan bisa. Kalau itu menghendaki, makanya lagi kita berlatih memahami bagaimana kehendak Allah seperti itu. Enggak ada yang sekufu dengan Allah. Kemudian yang kedua, yang keempat, tidak ada yang dapat berbuat apapun kecuali atas izinnya Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah yang sering kita kenal dengan namanya ayat kursi, ya. Kemudian Allah katakan la ta'usinatu walana, dan yang tidak punya ngantuk, boten nate ngantuk, walau dan tidak punya capek, enggak punya capek, kalau setiap satu dia bekerja, ya. Kemudian mengatakan bahwa tidak ada yang tahu dengan sama bang dan dia soindo illa binani. Enggak ada yang dapat dengan syafaat kecuali atas izinnya Allah. Ya, ada dua orang kakak beradik A dan B, A kakaknya, B adiknya. Ya, adiknya itu orang yang kaya, kakaknya orang yang miskin. Suatu saat minta tolong pada adiknya. Dek, ini keponakan kamu akan masuk di universitas, bayarnya 135 juta. Saya baru uang punya 5 juta, kurang 130. Ya, kemudian kita minta, ya, tolong diberikan. Oh ya, siap. Tidak. Ternyata kamu tidak menghendaki, ya tidak akan bisa. Ya, lagi. Allah dan yang maha sangat-sangat kuasa itu harus kita taklimkan. Ya. Lah, dengan kita mentaklimkan Allah, maka apapun yang terjadi pada kita akan sama dengan lapang dada. Diberi kaya, alhamdulillah bisa bersyukur, ya. Diberi miskin bisa bersabar dan lain sebagainya. Tapi kalau kita nggak bisa mau keakuan Allah yang diandalkan cuma salah satu kelas makhluk, apakah manusia atau yang lainnya, ya, padahal makhluk itu juga punya keterbatasan. Lagi berusaha untuk memahami keagungan Allah. Ya. Kemudian kegagahan itu hanya miliknya Allah. Ya. Dalam surat Yunus surat yang ke-10 ayat yang ke-65 mengatakan wa yahzunka qauluhum. Wahai Muhammad, kamu jangan merasa dengan ucapan orang kafir. Ketika Nabi Muhammad itu berdakwah, Bapak Ibu, dicela, dicaci, dimaki. Yang awalnya mereka mengatakan menjuluki Al-Amin yang dapat dikatakan dijuluki dengan Al-Masnun. Ya, Muhammad itu Masnun, Muhammad itu gila, Muhammad itu tukang sihir, waktu tukang syair. Ya, betapa pedihnya. Ya, kalau katakan oleh Muhammad, kamu jangan dengan ucapan mereka. Nanti tak balaskan kepada mereka dengan penghinaan yang lainnya. Karena innal izzata lillahi jami'an. Sesungguhnya keagungan, kegagahan itu miliknya Allah.
bukan miliknya orang kafir, bukan miliknya harta, bukan miliknya senjata, bukan miliknya ilmu pengetahuan, ya, tapi miliknya orang. Teman-teman Bapak Ibu, ketika pada perang Badar, ya, pemimpin Quraisy yang itu kemudian dihinakan dengan cara dimatikan dengan kata yang sangat-sangat hina. Seperti Abu Lahab, ya, Abu Lahab itu dimatikan dengan diberi penyakit yang sangat menjijikkan. Sampai kemudian ketika mengufur tidak digotong, tapi dicuci pakai kayu. Kita langsung mati dikubur dengan dicuci tadi dengan kan suatu penghinaan. Orang nggak mau nyentuh, kenapa? Ya kalau kena penyakitnya tadi. Ya buatkan jugangan itu, terus dijoget dari tempat tidur dan dicuci pakai, ya itu Abu Lahab, kakaknya namanya Abu Jahal, matinya dibasuhi 2 anak kecil dibasuh pakai pedangnya sampai dia turun kemudian dia mati. Itu adalah contoh-contoh orang menghinakan. Ya kita harus berusaha untuk naik keizan orang dan yang maha mulia dan yang maha mulia. Kemudian kalau kita pengen jadi orang yang punya izah, punya kegagahan, kita harus minta kepada Allah. Terus caranya bagaimana? Caranya dengan banyak ibadah kepada Allah. Jadi seorang hamba yang semakin dekat Allah dengan ibadah akan dimuliakan Allah dengan berbagai macam cara. Dengan adanya harta yang halal, ya, dengan adanya kedudukan yang terhormat dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak mendengar Allah, ya kita akan melakukan izah kepada kita akan jadi orang-orang yang hina. Hanya monggo ditingkatkan ibadahnya, sholatnya, baca Qur'annya, infak sedekah, ya. Kemudian dari yang wajib-wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah, ditambah dengan yang fadilah-fadilah. Mohon maaf Bapak Ibu, saya berusaha utamanya untuk yang sholat subuh. Sholat subuh itu adalah sholat yang dihadiri 2 kelompok malaikat, ya, malaikat malam dan malaikat siang. Kemudian bertemu di situ sehingga ketika kita sholat subuh itu ditulis 2 kali. Ditulis malaikat malam di akhir catatannya dan ditulis malaikat siang di awal catatannya. Ya, dan sholat subuh itu sholat yang nilainya seperti orang yang sholat semalam subuh. Ya, kemudian kalau Nabi kalau mengimami sholat maghrib itu ayatnya pendek-pendek. Kalau sholat isya tengah-tengah. Kalau sholat subuh panjang-panjang. Ya itu adalah Nabi, jadi kita udah untuk mengikuti Nabi. Kalau sholat subuh itu motor nih yoto, ampun cendek kabeh, gitu. Kan buatan apa gitu, buatan apa tapi kurang utama. Ya, kalau kita ibaratkan dahar kali sego sambar itu angsana buatan. Nah, ini benar kurang buatan kali sego sambar itu. Dan kita juga begitu. Terus mencari yang lebih utama, ampun sederhana terus. Ini kan kalau kita sederhana terus tidak dapat mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Terus kita lanjutkan juga di surat Al-Munafiqun mengatakan walillahil izzatu walirrasuli walilmu'minin. Keagungan kegagahan itu berada di Allah, Rasul dan orang beriman. Ya. Sebaliknya orang yang musyrik, orang yang kafir, yang munafik, mereka tidak punya izah meskipun punya kekuasaan, meskipun punya harta yang banyak. Sinten Bapak Ibu yang mau dipanggil Fir'aun, sinten sembur, itu Fir'aun. Itu suatu penghinaan, padahal Fir'aun adalah seorang raja, tapi karena perilakunya tidak baik, gak mau dipanggil yang namanya Fir'aun. Nah, tenggen poin enten jenenge Sengkuni. Satu nama Patih Ngastino. Lah, tapi nek wong dicelok Sengkuni, pakai Sengkuni sabran. Kan mungkin merasa maksa kita. Niku mboten kula rasan iki umpama mawon gitu. Sengkuni sabran, Sengkuni Indonesia. Nah, rakan rasain namanya dia seorang patih. Ya kenapa? Karena perilakunya tidak baik. Nah, sedangkan kita lihat
anak yang namanya Bilal. Namanya siapa? Luqman itu banyak. Padahal Bilal itu ada seorang budak, wong yang larat, kemudian kulitnya hitam, tapi namanya mulia. Kenapa? Dia orang yang beriman. Demikian Luqman juga menjadi seorang budak, tapi kemudian namanya diabaikan dalam surat, di dalam surat yang kita usaha. Jadi kita semuanya berusaha untuk mencari izzah itu kepada orang untuk dan yang punya izzah. Akan tetapi orang yang mulai itu tidak tahu bahwa izzahnya ada di orang, sehingga mereka mencarinya kepada orang kafir, kepada dan sebagainya. Itu adalah izzah-izzah yang sementara, sifatnya cuma sementara. Kemudian di surat Fatihah katakan, man kana itu izzata wa inna izzata illahu jannah. Barang siapa yang menghendaki suatu izzat, kegagahan, kehormatan, kemuliaan, keagungan, maka mintalah kepada Allah, jangan cari kepada yang lainnya. Enten wong sugih sak kampung sugih dhewe kata sing do seneng. Mergo napa? Mergo boleh napa mergo wong iki. Setelah dia bangkrut, tidak ada yang dekat lagi. Berarti izzahnya bukan pada pribadi, pada harta. Lah beda dengan orang yang diizzahkan Allah, ya seorang Allah yang rajin ibadah, kemudian dijadikan seorang yang punya izzah. Contohnya Nabi kita, ya. Setiap disebut namanya orang akan bersolawat kepada beliau. Allah berkata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena mulianya, ya. Itu adalah pribadi bahasa Nabi kita. Maka kita semuanya kalau pengen izzah monggo cari kepada Allah. Kemudian Allah dan yang Maha Kuasa. Maka siapapun yang punya kehendak yang berbeda dijamin tidak akan terjadi. Tetapi barang siapa yang dia berkehendak sama dengan kehendak Allah akan terjadi. Contohnya pada zaman Nabi ada sahabat Umar bin Khattab, ya. Kemudian beliau itu punya beberapa kehendak, yang kehendak itu cocok dengan kehendak Allah, maka itu akan terjadi. Contohnya ketika Umar itu menginginkan makom Ibrahim di Mekah di dekat Ka'bah sebagai tempat sholat. Wah, Ibrahim itu ketika buat Ka'bah, ketika sudah meninggi, kemudian dia membawa namanya batu untuk ancik-ancik, ya, sampai kemudian ngecap kakinya Nabi Ibrahim. Kemudian seandainya itu dimuliakan dengan cara tempat itu digunakan untuk sholat, akan jadi mulia. Kemudian Allah turunkan ayat di surat Al-Baqarah yang menjadikan makom Ibrahim menjadi tempat sholat. Wa irja'na baita wa tabatan linnasi, dan ketika Allah menjadikan Ka'bah sebagai matabatan, sebagai tempat berkumpul, ya. Kemarin kalau kita lihat di YouTube atau di tempat yang lain, begitu banyaknya orang yang ada di Ka'bah ketika dia tawaf. Sing di bawah penuh, di atas penuh, itu karena Allah saya kan seperti itu. Wa amnan, dan juga tempat yang aman bagi siapapun. Maka wattaidu mimma qala Ibrahim musalla, maka jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat, sebagai bentuk penghormatan kepada Ibrahim yang dulu pernah dengan sukarela, dengan rekoso membangun Ka'bah untuk tempat kita semua beribadah. Ya, kan Bapak Ibu, kalau kita berusaha menjadi orang yang baik, suasananya akan dijaga orang-orang yang mulia. Oh, pakai bukai, ya lah. Dua orang yang sergap, ya, ngajinya sergap, sholat jamaah sergap, gulungan dan wis teko.
Dan kita kan jadi apa? Suatu icon, ya. Kemudian akan dikenang. Ya, contohnya di sebagian ya, dulu ada orang yang membangun masjid dari Pulau sampai itu sebanyak 100 masjid, Pak. Bukan cuma 100 masjid. Jadi uangnya itu digunakan untuk membangun masjid sebanyak berapa? 100. Ya. Nah, itu ada sesuatu yang baik-baik. Ya, sekarang sedang ngetren adalah Pak Timo di Tulungagung, seorang yang kaya bangun seperti hotel, ya. Kemudian untuk biaya masjid itu dia mengeluarkan 12 SPBU. Dan kalau dicampur itu maka nanti jadi apa? Sunnah hasanah. Makanya kita kembali memahami keagamaan Allah supaya kita semakin tawadhu, ya, supaya kita semakin menggantungkan apapun kepada Allah, ya. Tawakalnya kepada Allah, jangan kepada yang lainnya. Jangan jaga jabatan kita, harta kita, anak kita, jangan. Jaga lagi hanya kepada Allah, ya. Si asil itu hanya sebagai apa? Jalan Allah memberikan tolong kepada kita. Nah, semoga semuanya bisa mengagungkan Allah, bisa Allah membantu kepada kita dalam menghadapi berbagai macam problematika sehingga kita bisa menjadi orang yang selalu dekat dengan Allah dengan istiqomah, dengan ikhlas sampai akhir husnul khotimah. Demikian yang saya sampaikan kepada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal hakim. Akhir dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.